Read aloud itu artinya read aloud membacakan nyaring adalah aktivitas sederhana di mana kita menyisihkan waktu untuk membacakan cerita secara terus-menerus yang berdampak. Jadi tujuan read aloud itu Bu sebenarnya bukan untuk anak cepat bisa membaca gitu. Misalkan anak usia 3 tahun hebat nih udah bisa baca. Bukan itu tujuannya. Semua anak di dunia itu merasakan betapa senengnya gitu ya dibacakan buku. Jadi dibacakan buku itu bukan hanya memberi memori yang baik saja, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu-Ibu untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya ibu dari satu anak namanya Hanan, usia 3 tahun 4 bulan. Sebetulnya kalau ahlinya sih saya bukan ya Teh. Jadi mungkin karena saya seneng aja belajar, terus kebetulan kemarin ikut training tentang read aloud dan alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa sharing lagi ke ibu-ibu semua. Gitu. Oke, baik. Mungkin bisa sedikit ceritakan gimana awalnya dari yang tadi Teteh bilang mengenai keinginan untuk bukan membaca ada hobi gitu untuk membacakan buku iya, untuk betul. anak. Iya. Kalau latar belakangnya sih sebenarnya awalnya karena saya sendiri sebetulnya kurang suka membaca dan ingin anak saya tidak seperti saya gitu. Jadi kepengennya minat baca anak saya tinggi. Terus memang qadarullah anak saya lahir prematur, jadi saya cari-cari tahu gimana stimulasi yang baik gitu, yang tepat. Dan alhamdulillah ngikutin petunjuk dari dokter dan saran para ahli, alhamdulillah walaupun terlahir prematur tidak ada keterlambatan tumbuh kembang kayak gitu. Nah terus bergabunglah sama komunitas pegiat literasi, terus belajar gitu. Ternyata memang manfaatnya terasa banget gitu. Nanti mungkin lebih jelasnya di materinya ya. Di materi. Oke, baik. Karena tadi teman saya lagi ke bawah sebentar gitu, jadi saya mau nyalain dulu untuk PPT-nya ya. Boleh. Mungkin kakak atau teman-teman ibu-ibu di sini kalau ada yang mau bertanya mengenai read aloud atau segala macam, boleh bisa ditanyakan dulu sebentar ya. Saya izin dibawa aja ya, duduknya bareng-bareng. Ini semuanya ibu-ibu dari Bandung juga. Backgroundnya mungkin anaknya usianya sama seperti Hanan ya, atau 4 tahunan, ada di atas Hanan. Mungkin memang sebelumnya sering dibacakan buku juga ya anak-anaknya, atau baru mau? Baru mau. Kok ibu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya kasih judul pentingnya read aloud di masa golden age anak. Bagiin dulu sih. Boleh Kak? Bagiin. Jadi awal mula kenapa sih sekarang tuh orang pada giat literasi atau read aloud? Jadi karena ada fakta-fakta ini gitu ya. Jadi hasil penelitian PISA, Program for International Student Assessment, evaluasi sistem pendidikan dengan mengukur murid SMP usia 15 tahun pada 3 bidang utama, yaitu matematika, sains, dan literasi, dilakukan oleh organisasi OECD. Tahun 2018 Indonesia itu ada di peringkat 72 dari 78 negara. Jadi literasi kita itu ada di peringkat 6 terendah di dunia. Jadi miris banget gitu kan ya. Jadi mungkin ini yang bisa kita lakukan untuk minimal anak kita sendiri dulu gitu ya. Bantuin next atau nanti anaknya. Nah hasilnya itu bahwa kemampuan baca siswa di Indonesia itu rendah, skor matematika dan sains di bawah rata-rata, mengalami tren penurunan kemampuan dan presentasi capaian masih rendah. Nah, di sini Pak Menteri juga bilang bahwa kita tidak mungkin mengetahui apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lanjutkan kalau kita tidak mendapat perspektif dari luar. Apakah itu dari luar sekolah kita, luar kelembagaan kita, maupun luar negara kita. Jadi maksudnya ada baiknya gitu ya, kita mengetahui skor ini tuh karena supaya kita memperbaiki kekurangan kita.
Nah, read aloud. Read aloud itu apa sih? Mungkin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya membacakan nyaring gitu ya. Tapi pasti suka nemuin kendala ya, misalkan apalagi anak-anak bayi nih, belum anteng dibacain buku gitu kan, maunya cuman buka tutup gitu doang kan. Atau anak toddler yang lagi seneng kayak gitu loncat-loncatan gak bisa diem, itu nggak apa-apa juga. Jadi read aloud itu artinya read aloud membacakan nyaring adalah aktivitas sederhana di mana kita menyisihkan waktu untuk membacakan cerita secara terus-menerus yang berdampak. Menstimulus kecerdasan audio atau listening level. Nanti setelah listening levelnya terstimulus, maka anak akan mau membaca, akhirnya bisa membaca atau independent reading. Jadi tujuan read aloud itu Bu sebenarnya bukan untuk anak cepat bisa membaca gitu. Misalkan anak usia 3 tahun hebat nih udah bisa baca. Bukan itu tujuannya, tapi tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat baca gitu. Karena memang menurut Nadiem Makarim pun yang susah itu menumbuhkan minat baca gitu. Nah, ini tuh menurut siapa sih? Menurut Jim Trelease. Jadi Jim Trelease inilah orang pertama yang mengkampanyekan tentang read aloud. Jadi ada sedikit makasih Teh. Jadi ada sedikit sejarah gitu ya. Nah, Jim Trelease itu dia itu punya memori yang dia ingat sampai dewasa. Ada yang tahu ceritanya? Belum ya? Nah, jadi memori itu adalah tentang dia itu selalu ingat bagaimana ketika dia dibacakan buku oleh orang tuanya. Ketika masih balita dia duduk di pangkuan orang tuanya lalu dibacakan buku. Dan itu memorinya tuh teringat hingga dewasa gitu. Ya malah mau ikut nggak apa-apa ya. Nah, jadi Jim Trelease itu ingin semua anak di dunia itu merasakan betapa senengnya gitu ya dibacakan buku. Jadi dibacakan buku itu bukan hanya memberi memori yang baik saja, tapi ternyata ketika dia dewasa itu dia jadi lebih mudah menggapai cita-citanya dan berkomunikasi dengan orang lain gitu. Karena yaitu dia karena sering dibacakan buku, otomatis dia kemampuan bahasa, bicara dan komunikasi juga lancar kayak gitu. Nah, read aloud. Orang tua membacakan buku setiap hari ke anak itu sama dengan menuangkan kosakata untuk didengar anak setiap hari. Jadi Bu, nggak apa-apa kalau misalkan anaknya nggak bisa diem, tetap dibacain buku aja. Nggak lama kok, setiap hari rutin 15 menit sehari aja. Misalkan anaknya lagi lari-larian, nggak apa-apa tetap aja bacain buku walaupun emang agak kesel ya, mending nggak diwaro gitu ya. Padahal sebetulnya walaupun mereka beraktivitas, mereka denger kok gitu. Dan mungkin gak akan terasa langsung misalkan anak usia 18 bulan dibacain buku terus langsung hafal gitu, ceritanya gak akan mungkin kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan merasakan manfaatnya ketika dia udah memasuki usia 2 tahun lebih. Jadi kayak misalkan tiba-tiba dia nyeritain kisah Nabi Yunus misalkan, kok dia ingat padahal Bunda itu ngebacain bukunya udah dari 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, yaitu karena memang dia langsung merekam itu gitu. Nah, terus kosakata dengar akan meluap menjadi kosakata bicara. Kosakata bicara akan meluap menjadi kosakata baca, dan kosakata baca akan meluap menjadi kemampuan untuk menulis. Jadi jangan dulu tinggi ekspektasi gitu, misalkan wah nanti juga anak di usianya akan bisa kok membaca, akan bisa menulis gitu. Justru karena dipaksa seperti itu, dipaksa gitu ya, ayo jejelin aja gitu ya, ayo belajar baca, justru itu akan merusak fitrah belajar anak gitu. Jadi kan memang yang bisa kita lakukan itu stimulus aja, pelan-pelan aja dari kecil. Nanti di usia 7 tahun itu biasanya anak akan dengan sendirinya lebih lancar dan lebih minat gitu ya, tanpa paksaan gitu. Katanya di sini, how can you speak, read or write the word if you've never heard the word? Jadi memang tidak mungkin kamu bisa menulis dan membaca gitu ya kalau kamu tidak pernah mendengar kata tersebut gitu. Lanjut. Nah, mengapa harus read aloud? Ini ada kutipan yang saya ambil dari bukunya Jim Trelease ya. The more you read, the better you get at it. The better you get at it, the more you like it. Jadi memang
kita rutinkan saja, nanti pun anak akan suka gitu ya. Terus the more you read, the more you know, the smarter you grow. Siapa sih yang nggak pengen anaknya pinter gitu ya, yang pengen anaknya cerdas? Jadi memang betul gitu ya, buku itu jendelanya ilmu. Jadi kalau semakin kita sering membacakan buku, insya Allah anak pun akan lebih cerdas gitu ya. Nah, saya jadi ingat gitu ya, waktu itu saya kebetulan ambil rapotnya adik saya SMA. Nah, kepala sekolahnya tuh bilang kalau tes masuk kuliah sekarang itu berbeda sama kita zaman dulu. Jadi tesnya itu penalaran. Jadi memang kalau anak yang memang nggak dikasih literasi dari kecil, udah deh susah kayaknya untuk ikut tes yang tentang penalaran itu gitu. Jadi memang titik awal untuk mengembangkan kognitif anak itu memang dari membaca gitu. Nah, mengapa sih harus read aloud? Yang pertama, membangun kosakata. Nah, coba teh punten ada foto yang dari Idai. Mungkin ibu-ibu sering dengar ya apa itu speech delay ya. Speech delay itu kan artinya keterlambatan berbicara. Jadi memang di sini ada Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ngasih tahu sama kita gitu ya, tanda-tanda waspada atau red flag kemampuan bicara anak. Nah, kayak gini misalkan usia 0 sampai 6 bulan itu hati-hati kalau tidak menoleh jika dipanggil namanya dari belakang dan tidak ada babbling. Walaupun cuman mama, baba, seenggaknya cerewet lah gitu ya. Atau usia 6 sampai 12 bulan bayi tidak menunjuk dengan jari pada usia 12 bulan. Dan ekspresi wajah kurang pada usia 12 bulan. Karena memang itu ya, komunikasi itu penting banget. Kayak misalkan dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Misalkan dia minta ASI atau dia kelaparan, kehausan, atau bahkan dia kegerahan, itu kan pasti ditunjukkan juga ya. Nah, untuk anak yang speech delay mungkin tidak menunjukkan itu gitu. Usia 12 sampai 18 bulan tidak ada kata yang berarti pada usia 16 bulan. Nah, ini ada sedikit cerita ya. Memang sebetulnya saya pun telat gitu ya mengenalkan buku Kehanan. Waktu itu saya kenalkan buku Kehanan itu usia 3 bulan. Padahal sebetulnya sejak dalam kandungan pun itu udah bisa gitu. Jadi waktu dalam kandungan saya paling cuman baca Al-Quran aja gitu. Memang bagus banget sih, tapi maksudnya lebih bagus lagi kita tambah juga dengan buku anak gitu kan. Nah, jadi karena sering dibacain buku nih dari usia 3 bulan, akhirnya pas usia 18 bulan itu kita juga kaget. Wah, kok tiba-tiba dia lancar gitu ya, maksudnya mau ini 2 kata tapi kita mengerti gitu ya, dia itu ingin apa. Mau itu aku gerah misalkan, aku panas, ini dingin kayak gitu. Nah, kalau misalkan belum ada kata yang berarti itu mengalami keterlambatan. Nah, biasanya sih kalau udah parah banget harus terapi gitu ya. Tapi sebetulnya kita pun bisa di rumah dengan melakukan stimulasi, misalkan dengan membacakan buku, sering bernyanyi bersama, sering diajak bicara. Walaupun mungkin kata orang, apa sih anak bayi diajak ngomong belum ngerti gitu kan ya. Justru mereka udah ngerti banget loh gitu. Cuman belum bisa ngomong jelas kayak gitu ya. Nah, usia 18 sampai 24 bulan tidak ada kalimat 2 kata yang dapat dimengerti pada usia 24 bulan. Berarti kalau masih 23 bulan sih masih aman. Berarti kalau lebih dari 24 bulan itu yang nggak aman kayak gitu. Balik lagi ke slide. Nah, itu. Membantu perkembangan anak agar lebih optimal, melatih rentang perhatian dan ingatan. Ini udah jelas ya kalau melatih rentang perhatian, fokus gitu ya. Karena memang kalau misalkan jarang dibacain buku, memang pernah sih ada satu waktu misalkan saya kelewat nggak baca buku selama seminggu karena lagi mudik gitu ya. Memang rentang fokusnya jadi menurun kayak gitu. Itu ngaruh banget. Melatih pemahaman kata. Karena semakin banyak dibacain buku, kosakatanya pasti nambah ya. Menambah kosa visual. Nah, ini juga penting banget. Kalau misalkan memang baiknya dibacain buku tuh anaknya bareng sama kita, dia lihat bukunya. Nah, lebih baik lagi kita sambil ditunjuk tuh kata-kata yang lagi kita bacain.
Karena kalau ditunjuk itu tuh bisa meningkatkan brain awareness buat anak. Kayak misalkan saya pernah bacain buku yang depannya itu ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu baca itu dan sambil ditunjuk. Nah, ketika kita lagi di luar rumah nih, terus ada lagi tuh tulisan Bismillah dengan font yang berbeda, udah pasti ya, karena yang satu di buku, yang satu di tempat lain. Tapi dia tahu itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, jadi memang penting juga gitu ya teknik read aloud menggunakan brain awareness gitu. Nah, terus kosa visual tuh kayak gini. Buku anak zaman sekarang tuh bagus-bagus kan ya, ilustrasinya menarik. Nah itu tuh akan terekam juga sama dia. Dan ternyata desainer buku anak tuh dia nggak ngasal gitu ngasih warna tuh. Jadi memang narik menstimulus emosi mereka. Kayak misalkan, oh warna biru artinya menenangkan, warna merah oh berarti ini teksnya atau isi ceritanya tuh lagi marah kayak gitu, dan lain-lain. Terus menstimulasi imajinasi anak, itu udah jelas ya, apalagi untuk anak di usia 2 tahun lebih. Saya pernah nih, misalkan saya lagi beres-beres rumah, saya tinggalin aja dia main. Nah dia ambil mobil-mobilan, ada yang kecil ada yang besar, terus dia bikin cerita sendiri, bikin dialog sendiri, ini ayahnya, ini anaknya, kayak gitu-gitu. Mungkin kalau misalkan kita nggak sering bacain buku dan membiarkan dia ya udah tumbuh kembangnya ngikutin ini aja gitu ya tanpa stimulus, mungkin nggak akan menarik itu gitu ya imajinasinya kayak gitu. Nah, kapan mulai read aloud? Nah, tadi udah udah sedikit saya sampaikan ya bahwa read aloud itu bisa dimulai sejak dalam kandungan gitu ya. Lakukan sedini mungkin misal. Tapi Teh Dewi, aku kayaknya udah telat banget. Gak apa-apa. Begitu kita tahu, kita kasih aja gitu ya. Kita read aloud aja. Tapi buku anak sekarang mahal-mahal katanya kayak gitu ya. Kita bisa kok download dulu aja di aplikasi online, itu kan banyak juga yang gratis, sambil kita juga bisa nabung kayak gitu. Nah ini ada hasil penelitian gitu ya. Nah itu yang bawa yang first year itu usianya bulanan gitu ya. Nah di usia 1 sampai 6 bulan itu yang tingginya itu di sensorinya ya, jadi penglihatan sama pendengaran itu lagi bagus-bagusnya gitu, lagi peka-pekanya. Jadi makanya karena anak lagi bagus-bagusnya nih, makanya yuk kita input yang baik-baik sebanyak-banyaknya kayak gitu. Pernah juga nih saya tuh lagi jalan sama Hanan, terus lagi ngantri lift, di depannya tuh ada anak sama ibunya sambil pegang HP. Kayaknya usianya di atas Hanan gitu. Tapi yang dia hafal itu lagu-lagu TikTok gitu kan, jadi kayak sedih ya. Padahal sebenarnya bisa aja kalau misalkan kita input yang baik-baik, dia hafalnya yang baik-baik gitu ya. Kayak gitu, sayang aja gitu. Nah, untuk yang bahasanya itu di usia 7 sampai 10 bulan dan higher cognitive function tuh. Jadi berarti fungsi kognitif yang paling baiknya itu ada di golden age 1 sampai 6 tahun kayak gitu. The most important period of life is not the age of university studies katanya. Jadi memang bukan di usia anak saat kuliah gitu ya. But first one, the period from birth to the age of 6 katanya. Tapi periode yang utama itu ketika saat dia lahir sampai usia 6 tahun, itu kata Maria Montessori. Nah, tahapan read aloud. Tahapan read aloud. Nah, ini menurut Ibu Rosi ya. Mungkin ibu-ibu yang seneng ngepoin tentang read aloud tahu ya Ibu Rosi ya. Nah, tahapan persiapan merencanakan tujuan membaca. Kemudian mengetahui tahapan membaca anak dan pilih buku yang sesuai dengan usia anak. Gak mungkin dong kayak misalkan anak usia 2 tahun dikasih bacaan yang teksnya itu full gitu. Anak akan bosan kan ya. Jadi sebaiknya disesuaikan aja sama usianya dan bikin anak tuh tertarik dan ketagihan gitu. Nah, terus ada sedikit tips nih dari saya. Jadi kalau misalkan memang menurut saya stimulasi itu ada hubungan gitu ya, satu dengan yang lainnya. Kayak misalkan gini, untuk yang awal misalkan ya sambil dibacain buku terus masuk ke fase MPASI nih usia 6 bulan, itu kan ada stage-stage-nya ya kalau bubur itu ya.
Nah itu tuh ternyata memang ada manfaatnya untuk melatih oromotor atau otot ini ya, rahang-rahangnya gitu ya. Karena nanti berhubungan juga sama kemampuan bicaranya. Kayak misalkan distimulasi nih dari gerakan otot, juga diinput juga informasinya. Maka nanti saat usia 1 tahun dia kemampuan bicaranya juga lancar dan nggak ada cadel-cadel juga memang iya gitu. Paling cadelnya tuh di huruf R sama L kayak gitu ya, itu mungkin masih wajar-wajar aja gitu ya. Jadi intinya bicaranya anak-anak itu bisa kita pahami gitu. Nah terus nah kemudian pilih buku yang sesuai itu, contohnya misalkan kalau yang untuk balita itu yang teksnya sedikit. Terus biasanya mereka itu suka sama isi cerita yang relate sama kehidupan sehari-harinya. Kayak misalkan apa ya, makan sendiri, mandi sendiri, atau misalkan aku senang keliling kota, jalan-jalan, kayak gitu ya. Mungkin dia jadi lebih suka gitu. Tahap awalnya aktifkan pengetahuan mata. Yang tadi ya bisa distimulasi dengan karena itu teksnya relate sama kehidupan sehari-harinya, mungkin bisa diajak dulu ngobrol gitu ya tentang misalkan gini nih, aku bisa makan sendiri, misalkan dia usianya udah 2 tahun deh. Itu kan memang baiknya kita biarkan dia bisa makan sendiri kan. Misalkan kita tanya dulu nih, adik bisa makan sendiri nggak? Kayak misalkan karakternya misalkan Sally dan Saliha. Seperti Sally, bisa, coba kita bacain bukunya Sally seperti apa ya ketika dia makan sendiri, kayak gitu. Nah, kemudian saat membacakan itu usahakan ada interaksi ya, jadi jangan lempeng aja kita bacain gitu, jadi kita yang asik sendiri, padahal ada yang dengerin read aloud-nya kita gitu. Nah, kemudian setelah membacakan buku itu ada recall dan diskusi. Recall ini jadi untuk kita sih sebenarnya ya manfaatnya. Jadi kita bisa mencari tahu gitu, anak tuh paham nggak sih yang kita bacain gitu, dan ajak diskusi seperti yang tadi di awal. Jadi nanti kita bisa bandingin pengetahuan awal dia sama pengetahuan akhir ketika bukunya sudah dibacain gitu. Nah ini do and don't read aloud ya. Jadi yang bisa kita lakukan itu yang pertama mulai sedini mungkin, yang kedua konsisten. Nah ini jadi memang ada penelitian menunjukkan bahwa anak yang rutin dibacakan setiap hari itu dia mempunyai 1,4 juta kata per tahunnya gitu ya. Ada tambahan 1,4 juta kata per tahun. Banyak banget kan dibandingkan anak yang tidak dibacakan buku sama sekali kayak gitu. Kemudian harus fun, harus menyenangkan ya. Jadi jangan apa ya, metodenya tuh kayak seolah-olah dia lagi belajar membosankan kayak gitu ya. Kemudian persiapan, memang kitanya juga harus ada persiapan gitu ya supaya menyenangkan. Ibaratnya kayak guru kali ya, kalau misalkan mau masuk kelas kita juga siap-siap dulu gitu ya. Kemudian yang kelima, ciptakan atmosfer gemar membaca di rumah. Mungkin bisa dilihat Kak videonya. Nah ini ada sedikit video dari perpustakaan kecil-kecilan punya Hanan. Ya, jadi saya juga nggak tiba-tiba langsung punya banyak buku. Jadi memang sedikit-sedikit dulu dan memang disesuaikan sama usia Hanan gitu. Nah, kenapa ciptakan atmosfer gemar membaca di rumah? Oh iya, ini juga jadi PR banget nih buat kita karena memang kerjaan kita juga memang banyaknya berhubungan dengan handphone gitu ya. Mungkin ini bisa disiasati sih, kayak misalkan gini, anak lagi kelihatan anteng nih main sendiri lagi independent play, kita bisa buka dulu chat misalkan, tapi jangan sampai kita anak lagi anteng kita nonton drakor. Nanti anak juga katanya nggak boleh nonton tapi Uma nonton katanya gitu ya. Jadi memang kalau misalkan anak pengen cinta membaca, kita pun harus cinta membaca gitu ya. Mungkin saat anak lagi main kita bisa baca buku-buku parenting atau ngaji, baca Al-Quran juga bisa kayak gitu ya. Nah yang keenam, kurangi screen time di rumah. Nah ini yang
lumayan susah karena memang lingkungan di zaman sekarang tuh ya sedikit-sedikit YouTube gitu ya, sedikit-sedikit nonton TV. Jadi memang mungkin kita batasin aja, kalaupun susah gitu ya. Mungkin kalau ditiadakan itu memang agak susah, tapi bisa kita kurangi jatahnya. Misalkan untuk anak usia 2 tahun jatah seharinya 30 menit. Nah, 30 menit itu jangan dibikin satu waktu, karena nanti anaknya akan jadi kecanduan. Misalkan dibikin 3 kali, misalkan ketika dia nonton 10 menit kita atur aja pakai timer. Misalkan dia nontonnya pinjam HP kita, diatur aja pakai timer 10 menit, nanti dia mati sendiri kayak gitu. Yang jangan dilakukan ketika reading aloud itu terlalu serius, terlalu santai juga jangan. Jadi memang pokoknya menyenangkan aja gitu ya. Dan jangan juga salah pilih buku ya, yang tadi saya bilang. Oke, lanjut ya. Nah ini tahapan membaca, saya tuh banyak yang banyak yang DM gitu. Emangnya anak usia 3 tahun tuh ini ya udah harusnya bisa membaca ya? Karena anak tetangga saya itu usia 3,5 tahun tuh udah bisa baca, usia 2 tahun lebih itu udah hafal alfabet dari A sampai Z. Ternyata enggak ya, mungkin nggak tahu ya kenapa dia bisa cepat membaca, mungkin karena dianya yang senang membaca atau senang sama huruf-huruf, karena beda kan ya tiap anak, atau bisa juga karena dijejelin paksa sama orang tuanya. Nah itu jangan sampai gitu ya, karena nanti anak malah akan jadi nggak suka sama belajar gitu ya. Nanti malah saat masuk usia sekolah dia malah udah bosan, dari kecil juga belajar terus sama mama gitu kan ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah ini jenjang membaca ya. Yang pertama ada pra membaca, itu usia 0 sampai 3 tahun. Perkiraan kelasnya bayi dan batita. Nah, format buku yang direkomendasikan itu buku kain, buku bantal, softbook ya. Ibu-ibu pasti udah sering lihat ya. Jadi buku bantal itu bisa dipakai untuk nemenin tummy time, nanti bisa menstimulasi merangkak gitu. Buku tebal atau board book yang tidak mudah sobek ya. Karena kalau buku yang mudah sobek ke satu mungkin sama dia bisa disobekin. Yang kedua kalau misalkan dimasukin ke mulut nanti kertasnya malah ikut masuk gitu ya. Buku taktil dan buku dengan format interaktif banyaklah ya sekarang ya. Buku interaktif itu yang misalkan yang bisa di touch and feel, bisa di sensorinya gitu ya, distimulus, atau yang dibuka tutup itu bisa menstimulus motoriknya kayak gitu ya. Nah, yang B ini membaca dini usia 3 sampai 6 tahun. Nah, di usia 6 sih biasanya anak tuh mulai lancar membaca. Nah, perkiraan kelasnya PAUD atau TK, format bukunya big book dan buku bergambar. Ini mungkin fiturnya lebih ke kayak pop up mungkin ya, karena sudah lebih besar lagi. Yang ketiga membaca awal usia 6 sampai 9 tahun, SD kelas rendah, big book dan buku bergambar. Dan selanjutnya mah karena udah besar juga ya, jadi bisalah disesuaikan gitu ya. Dan tidak berbahaya juga gitu kalau misalkan kita kasih buku-buku sains gitu, karena mereka sudah mulai mengerti gitu. Lanjut deh. Nah, tips membuat anak jatuh cinta pada buku, karena ini jadi PR juga gitu ya. Nggak semudah itu kan bikin anak jatuh cinta. Nah, jadi tips dari saya sebelum dibacain yang ini, jadi buatlah jadwal. Jadi kayak gini, misalkan jadwalnya itu tapi tidak selalu misalkan jam 7 bangun tidur, jam 9 snack time kayak gitu, enggak ya. Maksudnya lebih ke urutannya. Nah, ini tuh berhubungan juga sama pertumbuhannya. Mungkin ini ke perkembangannya ya. Nah, pertumbuhannya itu maksudnya kayak anak itu harus makan 3 kali sehari, makan utama, kemudian snack time-nya 2 kali sehari. Nah, kalau misalkan anak sudah konsisten dengan jadwal seperti itu, jadi mungkin di awal susah untuk kita mendisiplinkan, tapi justru nanti lebih mudah untuk kita gitu di belakangnya. Nggak akan nemuin kayak, aduh anaknya GTM, aduh anaknya nggak mau dibacain buku. Ini pengalaman pribadi gitu ya, karena memang susah di awal. Kayak misalkan saya dulu bikin MPASI sampai yang ditolak beberapa kali, tapi alhamdulillah di usia 18 bulan sampai sekarang nggak pernah GTM sekalipun lagi sakit gitu ya, dia tetap mau. Nah, terus jadwal membaca bukunya kapan? Biasanya sih kalau Hanan mah mintanya pas mau tidur siang ataupun tidur malam. Ataupun kalau misalkan dia udah mulai bosen
Jujur ya di usia segini tuh Hanan lagi sering-seringnya mah bosen. Ayo main apa lagi segitu mainan udah banyak gitu tapi dia tetap bilang bosen. Nah justru saat dia bilang bosen itu peluang kita gitu. Jadi jangan ibaratnya kayak kita tuh lagi berperang gitu ya. Siapa nih yang menang gitu. Pasti dia tuh bosen tuh minta screen time kan. Nah kayak misalkan kalau misalkan kita kalah otomatis dia screen time kan. Justru itu bukan menjadi solusi. Itu malah bikin kita tambah ruwet, bener gak? Karena dianya akan jadi kecanduan. Jadi justru ketika dia bosan kita biarkan dia. Lalu kita tawarkan aja, kamu mau ngapain lagi nih? Apa yang pengen kamu lakukan gitu? Atau apa yang belum hari ini dilakukan kayak gitu. Nah atau kalau misalkan untuk apa ya menjaga hal itu tidak terulang, misalkan malamnya tuh sebelum tidur tuh ditanya, kamu happy nggak hari ini? Happy misalkan, apa nih yang bikin kamu happy? Misalkan main pasir rumah, oke kalau bikin kamu happy besok kita ulangi ya kayak gitu. Atau misalkan dia menjawabnya hari ini nggak suka, bosen, kesel. Emang apa yang bikin kesel? Misalkan main mobil-mobilan, mainnya gitu-gitu aja, berarti besok jangan dilakukan. Tapi tanyain lagi, kamu ada ide nggak besok kita mau ngapain kayak gitu. Nah terus biasanya kalau misalkan udah bosen juga kita diemin misalkan. Nah yang tadi perpustakaan itu memang kita simpan di tempat yang sering dia lewatin gitu, atau dia betahnya di tempat itu gitu. Misalkan kita satuin aja sama mainannya nggak apa-apa, jadi nanti kalau dia bosen dia ambil sendiri gitu ya. Nah terus jangan lupa untuk rotasi buku gitu. Misalkan tiap 2 minggu sekali nggak apa-apa deh. Misalkan ibu-ibu juga sambil perhatiin, misalkan ada buku yang jarang dia ambil, kita pindahin aja ke tempat yang dia sering ambilnya di situ gitu. Pokoknya ditukar aja supaya semuanya bisa terbaca kayak gitu. Nah kemudian yang kedua, satukan visi misi literasi dengan pasangan. Jangan sampai ya ibu-ibu misalkan yang giat literasinya kita doang tapi bapaknya enggak. Jadi nanti bisa nih didiskusiin aja sama bapak, misalkan sambil pillow talk kan biasanya kalau anak-anak udah tidur suka ngobrol bareng gitu kan ya. Jadi misalkan aku tuh kepengennya anak-anak kita tuh misalkan jadi gemar membaca kayak gitu, pengen difasilitasi karena ternyata manfaatnya gini gitu aja diceritain gitu ya. Hadirkan buku-buku yang membuat anak tertarik ya, seperti tadi ya. Jadi memang disesuaikan dengan usianya, dan misalkan anak lagi seneng nih tentang polisi atau tentang pemadam kebakaran, bisa beli buku yang memang tentang itu gitu. Bacakan buku pada anak setiap hari, konsisten dengan vibes yang menyenangkan. Gunakan intonasi dan emosi sesuai dengan isi cerita gitu. Ibu-ibu kalau misalkan lagi nggak mood, lebih baik jangan dulu deh ngebacain buku karena nanti malah jadi ngefek juga ya. Nah kemudian taruh buku di tempat yang sering anak lewati ya, seperti tadi. Tips membuat suami suportif dengan read aloud nih. Yang pertama, mengetahui waktu yang tepat, lihat mood dan fisik suami capek atau tidak. Jangan misalkan abis acara ini, wah bisa nih, kayaknya aku bisa nih minta beliin buku ke si ayah misalkan. Tapi ternyata ayahnya tuh capek misalkan abis kerja atau apa, jangan dulu deh ya, karena nanti nggak akan bener juga gitu ya, nggak akan sampai gitu ya pesan kita. Yang kedua, komunikasikan semua harapan kita tentang anak. Buktikan bahwa dengan konsisten read aloud ada perubahan nyata pada anak. Nah, memang saya juga sebetulnya selain pegiat literasi, saya juga memang jual buku anak gitu ya. Nah, beberapa customer tuh ada yang bilang gini, aduh ini sebenarnya kemahalan bukunya karena saya nggak kerja dan suami nggak support itu gitu katanya. Nah, tapi saya usahain sih, saya pengen punya buku ini untuk anak-anak katanya gitu. Nah ketika bukunya udah dateng, terus dibacain buku, terus ternyata anaknya jadi suka baca buku dan anaknya jadi pinter ngomong, akhirnya bapak itu langsung ya udah beli aja, apalagi yang mau dibeli katanya kayak gitu. Jadi memang harus ada buktinya mungkin ya kalau bapak-bapak. Nah yang keempat, tunjukkan pada suami bahwa kita mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh dan butuh difasilitasi gitu. Jadi yang lagi kita asuh itu bukan anak aku aja loh, tapi anak kamu juga gitu. Jadi ayo kita sama-sama aja gitu ya untuk tumbuh kembang anak yang lebih optimal gitu. Lanjut teh, udah ya. Nah segitu aja mungkin. Ini ke demo read aloud dulu atau Q&A dulu ya? Kalau mau langsung demo read aloud juga boleh.
Oh gitu. Oh iya. Di sini saya bawa beberapa contoh buku gitu ya. Sebentar. Ini mungkin karena anaknya kebanyakannya usia balita ya. Nah kalau ini ada buku yang seneng banget. Pokoknya tiap read aloud itu gak pernah absen buku ini tuh. Mungkin karena ya itu tadi ceritanya tuh relate sama kehidupan sehari-hari. Nah, ini bukan ngajarin ya ibu-ibu, jadi ini mah cuman yang sering saya lakuin ke Hanan aja gitu ya. Oke, kita mulai ya. Aku bisa pakai baju sendiri. Jadi memang sambil ditunjuk aja gitu ya. Supaya dia juga mulai apa ya? Mulai ngeh gitu ya, ini huruf apa dan dibacanya seperti apa kayak gitu. Nah ini Bismillahirrohmanirrohim, sampai miongnya pun dibacain aja, miong gitu. Nah ini kan judulnya tadi udah ya. Nah Sally baru selesai mandi, mau pakai baju pendekar, tanya ibu. Mau, tapi dipakaikan ya bu, kata Sally. Pendekar hebat bisa pakai baju sendiri loh, kata ibu. Sally juga bisa pakai baju sendiri, Sally kan pendekar hebat bu, kata Sally. Sorry. Hap, Sally memakai kaos dalam. Aduh, kaos dalamnya nyangkut di telinga, teriak Sally. Sally memasukkan kaos melalui kepala. Wah, gelap bu. Cepat-cepat Sally menarik kaos ke bawah. Kemudian Sally mengancingkan bajunya pelan-pelan. Ternyata tidak sulit ya bu, kata Sally senang. Sekarang pendekar memakai celana dulu, kata Sally. Seret, Sally memasukkan kaki kanan ke dalam celana. Wah, Sally terjatuh karena berdiri dengan satu kaki. Coba pakai celananya sambil duduk, pasti tidak akan jatuh, kata ibu. Sambil duduk ya bu, tanya Sally. Seret, kaki kanan dimasukkan ke dalam celana. Seret, kaki kiri dimasukkan juga. Lalu Sally memakai sepatu. Aduh, kok susah sih? Miang. Masa sih? Coba ibu lihat, kata ibu. Oh, talinya belum dikendurkan sayang. Begini caranya ya. Ibu mengendurkan salah satu tali sepatu Sally. Oh, ini sih gampang. Sally pasti bisa, kata Sally. Sally mencoba lagi, pelan-pelan. Wah, ibu benar. Sekarang sepatunya cukup, Kumi. Tetapi, sepatu Sally terlepas satu. Pasti tali sepatunya belum kencang, kata Sally. Lalu Sally mengencangkan tali sepatunya. Hore, sekarang pendekar sudah berpakaian lengkap, teriak Sally. Tapi tiba-tiba kaki Sally sakit bu, kata Sally. Oh, itu karena sepatunya terbalik, kata ibu. Main yuk. Sally sudah bisa pakai baju dan sepatu sendiri loh. Pasti teman-teman juga bisa kan? Sekarang kita coba mengikatkan tali sepatu yuk. Nah ini di akhirnya ada fitur buka tutup, jadi motoriknya bisa terlatih gitu ya. Kayak gini. Nah kayak gitu. Ini juga dibacain aja, alhamdulillah. Jadi nanti ketika nemuin huruf seperti ini dia juga tahu, oh itu dibacanya alhamdulillah. Nah kayak gitu kira-kira bu. Jadi memang harus apa ya, jadi seru gitu ya. Kadang kalau lagi dibacain ini Hanan juga suka ketawa-ketawa, mungkin dia ngerasain sendiri gitu ya. Pas dia lagi pakai celana sendiri dia juga kadang suka jatuh. Oh berarti harus duduk. Karena memang sejauh ini sounding yang paling ngena itu memang dari bacain buku gitu. Coba satu lagi nih, yang ini ya. Nah biasanya ini banyak anak-anak yang GTM. Nah biasanya pakai buku ini anak-anak tuh jadi, oh iya aku pengen kayak si ini gitu ya. Nah ini. Nah jadi memang di usia 2 tahun itu kadang kita sebagai orang tuanya suka pengen kayaknya kosakatanya jangan cuma bahasa Indonesia deh. Kadang pengen
kita input juga nih kosakata yang bahasa Inggris gitu. Nah biasanya kalau kita di rumah baca ini pakai bahasa, misalkan teksnya bahasa Inggris aja dulu gitu. Nah nanti kalau misalkan udah selesai satu buku baru diulang tapi pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Cobain ya. My healthy food. I wake up and eat a cheese sandwich to fill my empty tummy. Also a sunny side up egg to gain some more energy, katanya. Oh, berarti Raka itu kalau bangun tidur itu sarapan, katanya. Sarapannya apa ya? Oh, roti isi keju, katanya. Mana ya rotinya? Ini kan berarti bisa menambah kosa visual dan kosakata gitu. Dia cari, oh ini. Coba masukin. Tuh, dimakan. Oh, berarti kita itu setiap pagi itu harus sarapan ya, kayak gitu. Kemudian ini, I peel some orange that taste so sweet. I have some apples too. Oh, my favorite. Oh, ternyata selain sarapan kita juga perlu buah ya, karena buah itu kaya akan vitamin, katanya. Dicari mana ya apel, dicari kayak gitu. Dimasukin lagi, makan, katanya. Kemudian broccoli, carrot, and tomatoes, a rainbow veggie bowl for my lunch, and fried chicken my mom made for me to munch. So yummy, katanya. Berarti, oh sayuran juga perlu nih, kita setiap hari makan sayuran, katanya. Masukin lagi brokolinya. I eat a slice of banana bread, yummy to the last bite. Some roasted almonds too, they are such a delight. Oh berarti snack time-nya bisa nih makan roti, katanya. After dinner, Mom serves egg pudding with caramel sauce, a sweet and silky smooth dessert I like the most. Nah, berarti setelah makan malam itu boleh ya kita snack time tapi yang ringan-ringan, contohnya kayak puding kayak gitu. Nah, after one fun day of love and play, it's nice to drink milk to finish the day. Oh, berarti kita boleh nih minum susu, tapi berarti dalam sehari itu nggak boleh banyak-banyak ya. Itu kan berarti memang nyampe juga pesannya gitu ya, karena memang semakin anak besar konsumsi susunya juga nggak boleh banyak-banyak. Jadi dalam sehari itu memang banyakin makanan yang real gitu. Contohnya kayak tadi seperti roti gitu ya, kemudian sayur, buah kayak gitu. Nah itu lumayan juga sih sounding ke anak-anaknya gitu ya. Jadi lebih nyampe karena aku pengen sehat kayak Raka kayak gitu-gitu. Nah untuk yang misalkan yang lebih besar lagi usia 3 tahunan bisa juga misalkan kisah Nabi dan Rasul, memang teksnya jadi lebih banyak lagi gitu ya. Kayak gini misalkan ada pop up-nya juga, ini kan lebih banyak ya. Nah anak-anak tuh lebih suka yang bukunya tuh interaktif kayak gini tuh. Jadi memang dia nggak ngerasa kalau dia lagi belajar gitu, tapi lagi seru aja gitu ya dibacain sama ibunya kayak gitu. Ada pop up-nya kayak gitu. Memang ini mah apa ya, sebagai usaha kita aja lah supaya anak-anak juga suka gitu bacain buku gitu. Karena kalau zaman dulu mah zaman saya pribadi gitu mungkin kenal buku yang bagus tuh ya majalah Bobo gitu ya, belum ada lagi yang bagus. Kalau sekarang banyak banget gitu yang bagus gitu. Paling segitu aja Kak. Iya. Oh iya, tadi ada satu foto yang terlewat ya Kak, aku lupa ngeliatin. Nah kayak misalkan gini nih, nah di usia 3 tahun itu jangan dulu jauh-jauh misalkan langsung mengeja, jangan gitu ya. Jadi kalau dia lagi main bisa nih kita sisipin aja gitu ya, mainan kayu gitu, tapi dia bisa sambil belajar nulis. Kemudian bahkan untuk apa ya, kemampuan dia memegang pensilnya pun dilatihkan ya. Kayak sekarang banyak banget kan ya yang share ide bermain di Instagram gitu ya. Cara menstimulusnya itu misalkan dengan meremas spons gitu ya, atau bikin play-doh kayak gitu. Nah terus kayak gini, ini juga EduToys yang memang mengenalkan, ini sebenarnya cara mainnya juga gampang, dia cuman ngelihat apa ya, bentuk huruf yang sama kayak gitu. Tapi seenggaknya dia akan tahu oh ini huruf apa kayak gitu. Gitu paling Kak. Udah. Oke. Udah jelas materinya atau misal ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung ditanyakan aja gitu, mumpung saatnya gitu sekarang momennya. Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Boleh. Mau langsung aja. Waalaikumsalam. Maaf Kak, sebelumnya namanya siapa?
Oh, Raffi dari Bandung. Dari Bandung. Oh iya, baik, silakan. Saya mau nanyain lebih ke rekomendasi buku ya. Iya. Bu, jadi anak saya kan perempuan ya, Iya. dulunya yang satu udah 8 tahun, 8 tahun. mau 9, yang satu lagi usianya 3,5 tahun. Nah, karena apa namanya, saya sering baca ini mungkin yang banyak gambarnya laki-laki. Oh iya. Jadi akhirnya apa namanya, apa-apa itu pengen jadi kayak laki-laki gitu. Oh, gitu. Kayak misalkan sholat aja ya, itu selalu pengen ngikutin ayahnya ke masjid. Saya sudah kasih pengertian sedikit-sedikit kalau perempuan itu ya sholat di rumah. Di rumah. Gitu. Nah, jadi saya juga kurang pengetahuan dari buku yang digunakan untuk anak perempuan itu yang apa aja gitu. Gitu. Oke, langsung dijawab Pak? Iya, langsung aja. Oke. Nah, kalau untuk rekomendasi buku sih sebenarnya misalkan nih, berarti kakak 8 tahun dan adik 3 tahun ya. Mungkin kalau di usia segitu tuh anak tuh lagi banyak pertanyaan mengenai, sebenarnya dia sederhana sih nanyanya, tapi itu masuknya ke ranah sains, misalkan kayak kok ada bayangan kita di cermin ya, atau kok misalkan kita nyimpen minuman misalkan yang manis, kok tiba-tiba banyak semutnya ya. Nah itu mungkin bisa dikasih buku yang sains sederhana. Biasanya buku sains itu untuk anak biasanya teksnya juga nggak banyak, terus pengemasannya itu biasanya berupa dialog, dan di belakangnya itu ada ide bermainnya. Jadi misalkan memang sains gitu ya, tapi kita bisa ajakin anak main dengan konsep sains yang sederhana kayak gitu-gitu. Nah, atau misalkan tentang agama nih, bisa juga cari buku yang seperti tadi mungkin ya, jadi kisah Nabi dan Rasul, memang terus ada apa ya, kayak ibadah haji, apalagi sekarang kan mau Idul Adha ya, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin lebih ke rekomendasinya yang temanya umum dulu gitu, jadi nggak membawa ke apa ya, ke gender gitu ya, ke gender yang misalkan lebih ke laki-laki atau lebih ke perempuan. Nah juga misalkan mungkin memang benar juga ya, kayak misalkan anak perempuan itu dia lebih apetnya sama ayahnya gitu ya, tapi kan mungkin memang waktunya lebih banyak dengan ibu di rumah gitu ya, jadi mungkin bisa diajakin aja setiap aktivitas ibu, misalkan ibu lagi masak dan dia misalkan lagi udah pulang sekolah atau apa, kita ajakin aja gitu, kayak gitu-gitu mungkin ya. Untuk rekomendasi bukunya mungkin itu yang tadi umum aja, tema umum. Jadi katanya rekomendasinya ya, denger nggak? Katanya rekomendasi bukunya itu umum gitu, jadi yang nggak harus umum, menjurus ke perempuan atau laki-laki gitu kan. gitu. Sekarang juga di toko buku juga banyak ya Kak. Iya. Buku-buku yang apa ya, untuk semua gender gitu ya. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, mangga. Siapa teh namanya? Waalaikumsalam. Iya. Izin bertanya mengenai teknik membaca nyaring. Kebetulan baru akhir-akhir ini setelah mempunyai anak baru mengetahui adanya teknik membaca nyaring ini. Sebelumnya ya kalau membaca ya Baca aja ya. Apa sih yang membedakan teknik membaca nyaring dengan membaca biasa itu? Apakah ada apa ya, teknik khusus yang bikin anak tertarik gitu ya? Pasti kan ada ya. Iya. Karena kalau kita yang dewasa ya udah baca-baca aja gitu ya. Karena kan ini untuk pertama kalinya saya memiliki anak dan akhir-akhir ini ada teknik membaca yang berbeda gitu. Mohon dibantu dijelaskan maksudnya. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Teh. Ya, jadi untuk tekniknya yang tadi udah dijelasin poinnya sedikit-sedikit ya. Jadi memang perbedaan dengan membaca biasa itu, jadi kita itu membawa suasananya itu jadi menyenangkan dan supaya anak tuh seolah-olah ada di dalam cerita tersebut gitu. Jadi harus yang menyenangkan, kemudian intonasinya disesuaikan dengan emosinya. Kayak misalkan tadi ada yang kok tali sepatu Sally lepas. Jadi memang kita bawa dia lagi mengeluh nih gitu. Kemudian ada ibunya yang menjawab dan menenangkan, berarti intonasinya juga berarti menenangkan. Nah kemudian boleh juga nih misalkan belum selesai nih ceritanya, di tengah-tengah kemudian anaknya tuh nanya, ini sama ya kayak AA, kayak misalkan gitu. Iya nggak apa-apa, sama, misalkan kita ajak diskusi aja kayak gitu. Jadi pokoknya supaya perbedaannya tuh lebih ke menyenangkan dan
membawa anak itu masuk gitu ya ke dalam cerita tersebut gitu. Ya baik, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, siapa? Tete dulu nggak apa-apa. Ya, namanya siapa teh? Dengan Ibu Lilis Dari Bandung? dari Bandung. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya tadi yang pas Teteh cerita kalau misalnya gak apa-apa anak tidak memperhatikan juga kita terus bacakan saja. Mengena banget tadi saya kebetulan anak saya itu mengalami gangguan bicara ekspresif gitu. Jadi seperti speech delay gitu. Waktu untuk awal itu ini untuk berbagi aja ya Teh. Iya. Pas awal itu saya belum mengenal tentang ini ya Teh. Jadi saya anak saya belum memperhatikan kalau saya bicara itu dia nggak memperhatikan, jadi fokusnya itu masih on off gitu ya. Oh, iya. Nah, saya tiap hari menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding, walaupun misalnya dia nggak dengar pas awal masih kayak gini saya selalu aja cicak-cicak di dinding. Ternyata minggu depannya dia mulai mengikuti, tapi cuma satu kata cicak-cicak baru gitu. Ternyata pas di 2 minggu selanjutnya, oh ada kata-kata dindingnya nih. Gitu. Pas sebulan jadi bisa 1 kalimat. Nah, berarti betul ya. Iya, ketika memang. anak tidak memperhatikan juga kita terus aja. Nggak apa-apa, iya. Cuman yang saya ingin tanyakan, ketika waktu itu saya kebetulan Tami ini teman rekan kerja saya, dia udah lebih mengerti tentang read aloud ini. Jadi saya waktu itu menyampaikan keluhan anak saya seperti ini. Oh Teh, belajar tentang read aloud seperti ini. Oh, saya baru tahu nih. Saya waktu itu langsung mulai ke anak saya bacakan seperti itu. Apakah untuk anak-anak seperti ini metodenya lebih baik membacakan kata-kata seperti tadi, ataukah boleh kita mengimprovisasi sedikit gitu? Langsung dijawab ya. Iya, Nah, jadi improvisasi itu boleh banget. Maksudnya bukan khusus untuk yang mengalami speech delay atau enggak. Jadi improvisasi juga boleh. Cuman memang karena improvisasi, jadi mungkin ketika brain awareness itu nggak ada ya, karena kata-katanya memang keluar dari kita gitu ya. Nah, terus apa tadi Teh? Perbedaan yang ya, jadi kalau misalkan tadi kan tadi menuju kalimat kalimatnya ya. Ada di buku gitu. Iya. Apakah misalnya kita boleh membaca dulu seperti yang di buku, terus tapi kita improvisasi lebih ini gitu. Oh iya, jadi berarti tadi jawabannya boleh ya, boleh improvisasi, iya kayak gitu. Jadi memang intinya mau yang speech delay atau tidak, memang kuncinya adalah komunikasi gitu. Jadi bukan hanya membacakan buku, tapi bisa juga dengan menyanyikan lagu-lagu anak, kemudian ajakin ngobrol, pokoknya sekalipun sebetulnya ya yang jadi masalah screen time bikin speech delay itu ketika anaknya tuh fokus sendiri gitu, jadi nggak ada komunikasi 2 arah, jadi dianya anteng aja ngeliatin. Tapi kalau misalkan dia dibolehin nih screen time misalkan cuma 10 menit, kita nimbrung aja, dia nonton apa sih, itu tentang apa ya, kok bisa ya dia kayak gitu aja. Jadi memang intinya adalah komunikasi. Gitu poinnya. Gitu. Ya. Ya, baik, tadi yang tadi belakang ya. Siapa namanya Teh? Puspa. Dari Bandung? Oh iya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya 2 anak, Ya. satu umurnya 7 tahun dan yang satunya 4 tahun. Nah, yang 4 tahun ini saya lagi mencoba untuk membangkitkan Minat baca. rasa untuk dia suka baca gitu. Iya. Saya pakai benar-benar cara read aloud. Nah, cuma yang kakaknya ini saya agak terlambat ya, saya on off gitu, belum Konsisten. ini gitu. Lalu sekarang dia sudah sekolah, sudah dapat pengaruh banyak ya dari luar, jadi lebih banyak saya batasin dia untuk handphone seperti itu. Cuma lebih menarik cerita teman-teman ya kan ya, kayak TikTok atau YouTube. Bisa nggak sih untuk membangkitkan keinginan dia untuk baca lagi itu dengan brain aloud? Jadi terlambat nggak sih untuk 7 tahun gitu, atau ada nggak sih cara lagi yang supaya dia tuh tertarik gitu, karena dia udah banyak pengaruh dari teman-teman sekolah gitu. Iya. Oke. Sebelumnya mau tanya dulu Pun, untuk yang 7 tahun itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oke. Nah, biasanya kita tanya aja nih, atau kita kepoin nih di sekolah, misalkan dia tuh lebih minat apa sih, kan apalagi dia senang cerita kan, cerita tentang teman-temannya selain dari yang media sosial gitu ya, TikTok dan YouTube. Misalkan kalau contohnya kalau anak laki-laki mah biasanya lebih senangnya kayak
mobil-mobilan atau misalkan astronot atau apa gitu ya. Atau mungkin kalau perempuan apa ya, karena anak saya juga laki-laki jadi nggak begitu tahu. Kalau anak perempuan usia 7 tahun itu biasanya lebih suka apa ya? Mungkin di sini ada yang mau sharing, yang Karakter usianya perempuan atau biasanya apa dikasih gitu? liburan apa? Misalnya yang lagi tren sekarang perempuan itu lagi suka jurnal, stiker itu. Oh iya iya yang kayak gitu-gitu ya. Oh ya bikin jurnal gitu ya. Nah, bisa tuh misalkan kita enggak apa ya. Jadi bertahap gitu ya, pelan-pelan, enggak langsung misalkan kita langsung kamu tuh harus suka baca gitu kan ya. Mentang-mentang anaknya udah besar dan kita pasti juga ngerti lah gitu ya. Kita tuh pengennya dia bisa seneng baca gitu ya. Jadi pelan-pelan aja misalkan dia lagi senengnya jurnal atau stiker, kita beliin dulu aja misalkan, atau stiker book kan sekarang banyak ya. Ini jadi sebut merek, ada dari luar ya yang US born itu loh teh. Jadi memang bukunya itu stiker book tapi dikasih tema-tema gitu. Misalkan dia lagi senangnya temanya misalkan tentang hutan atau perkebunan atau zoo atau apa gitu ya. Itu dari situ aja kita munculin gitu ya. Misalkan dia senangnya tentang tanaman misalkan. Ya udah kita masukin tuh apa ya? Kita kasih stiker book yang misalkan temanya tanaman, ada hewan-hewannya, contohnya ada kupu-kupu dan lain-lainnya. Nanti dia udah mulai minat, udah mengurangi screen time-nya dan udah mulai, Bun aku pengen beli lagi deh buku. Kita beliin buku yang ada teksnya gitu, teksnya yang sedikit-sedikit. Misalkan balik lagi tuh ke buku yang sains, karena memang usia segituan tuh emang lagi berhubungan sama sains sebenarnya ya. Nah kita kasih aja buku sains sederhana. Ya itu tadi ada ide bermainnya, kita cobain yuk yang seperti di buku, nanti kan lama-lama dia paham. Nah karena dia nyobain sendiri, misalkan dia tuh bikin apa ya, misalkan kita numbuhin kecambah tuh yang dari kapas itu ya, kapas yang dibasahin itu, lama-lama kok tumbuh ya si togenya itu ya jadi panjang batangnya, kenapa ya? Nah dia kan berarti muncul tuh apa ya, rasa ingin tahunya, kenapa ya? Ya udah yuk kita cari tahu yuk, Bunda bacain deh bukunya. Kalau kamu malas misalkan apa gimana, kamu cukup dengerin aja kayak gitu. Nanti mungkin lama-lama juga dia akan ketagihan, karena memang anak yang udah apa ya sering dibacain buku itu jadi bucin, betul teh. Jadi dia kayak Hanan gitu ya, pantang tidur sebelum dibacain 4 buku. Kayaknya aku udah ngantuk, udah serak-serak, dia baru mau bobo gitu. Jadi kebalik ya teh. Iya. Jadi malah kitanya yang menyerah ya. Capek tapi anaknya malah pengen dibacain buku gitu. Wah, kayak gitu mungkin Bun. Iya. Ada lagi mau bertanya? Silakan, Mangga. Dari mana teh? Namanya siapa? Kami dari Riau Bandung. Iya, Saya Mangga. pengalaman ya teh yang tentang read load itu. Saya kenal read load itu waktu anak kedua saya itu masih bayi. Alhamdulillah di tahun 2020 bisa belajar langsung sama Bu Rosi. Iya. Jadi sekarang konsisten, emang kelihatan banget sih teh sekarang usianya mau 5 tahun, kosakatanya tuh Banyak banget ya. Terus bahasa buku itu kan kadang ada satenya, ada Ada bakunya, iya betul. Itu keluar dan ekspresinya tuh muncul. Jadi sharing gitu sama ibu di sini, emang benar gitu bahasa. Terus dia juga tahu kan misalnya, oh ini tuh juga tuh ini ya, komposisi huruf juga itu J U G A. Nah, Karena itu. dia sering melihat Iya, kan. betul. Nah, cuman sebulan ini tuh karena ada aplikasi buku itu kan ada di aplikasi ya. Iya. Nah, saya tuh nyoba lah, jadi sekarang keterusan. Terus saya bilang, kita bacanya ke buku lagi yuk, dia nggak mau. Terus gimana saya ngebalikin lagi, atau memang fasenya dia lagi suka di buku elektronik tuh gimana teh? Usia berapa tadi? 4. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya karena dia lihat apa ya, screen time-nya juga memang ke buku. Cuman memang ada baiknya di mix aja gitu. Jadi kayak misalkan atau bukan menakut-nakuti sih. Jadi kayak misalkan yang kamu sukai itu misalkan ya temanya misalkan tentang hewan gitu ya, nggak ada di handphone, adanya di buku ini, coba deh ini kayaknya lebih seru deh kayak gitu mungkin. Tapi sambil memang kitanya pilihkan buku yang sekiranya bakal dia suka. Memang Bunda sendiri yang tahu jawabannya. Buku yang lagi dia suka. Ibu-ibu mungkin saya Let's Read itu gratis ya. Iya betul itu Let's Read. Iya. Jadi senangnya tuh di HP atau dia bawa tab gitu, saya suruh balikin lagi ke buku, dianya belum mau. Karena memang gini ya, untuk cinta sama handphone sama gadget itu gampang banget teh. Kayaknya cuman butuh waktu 10 menit juga dia bakalan suka. Karena yang pertama dia kayak mudah visual. Diaksesnya ya. Sama visual bentuknya. Iya, gitu. bentuknya gitu ya. Terus cahayanya terang, menurut dia sih bagus gitu ya, menyenangkan. Tapi sebetulnya secara medis juga nggak bagus gitu kan. Jadi memang tetap
yang bagusnya tuh ya buku Harus ini buku gitu ya, fisik, fisik. begitu. Gitu, Teh. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, mangga silakan. Namanya siapa, Teh? Iya, namanya siapa, Teh? Waalaikumsalam. Iya. Iya. Iya, silakan. Kebetulan tadi Ibu udah menyinggung audiobook kan. Iya. Nah, awal-awal saya juga sama membacakan buku sama saya sendiri gitu kan ya. Cuman pas saya merasa apa ya, kan itu butuh intonasi, Iya. butuh ekspresi dan sebagainya. Saya ngerasa kaku. gitu Iya. kan. Akhirnya saya download yang audiobook itu. Nah, itu kan apa ya, lebih bagus daripada saya membacain. Saya ngerasa gitu ya. Iya. Ekspresinya dapat, intonasinya semuanya dapat. Jadi akhirnya saya lebih banyak udah kita dengerin aja di situ. Iya. Nah, itu bagaimana ya? Apa ya? Ya mungkin kekurangan saya juga, saya nggak pede ya untuk baca seperti tadi Mbak Dewi tadi ya, gitu ya. Ada intonasinya, ada ekspresinya dan sebagainya gitu. Saya ini belum pede, jadi saya ngerasa kaku gitu sampai sekarang gitu kan. Nah itu gimana ya? Itu tadi saya ya udah lebih banyak pakai audiobook gitu. Oh gitu. Iya, sebetulnya sih ya tadi ya boleh-boleh aja audiobook tapi jangan full audiobook. Nah kalau misalkan Bunda belum pede misalkan ya, tadi kan di Bu Rosi bilang di tahap persiapan itu ya. Nah misalkan si Ade lagi tidur nih, kita dengerin aja misalkan pakai headset gitu ya, atau jauh-jauh lah dari dia misalkan dia lagi tidur gitu ya. Kita ikutin aja, oh cara bacanya kayak gitu, oh intonasinya kayak gitu. Nah nanti bisa kita terapkan gitu ya nanti saat kita sendiri yang bacain. Nanti kalau misalkan kita sama persis, mungkin dia juga akan, ih kok Bunda jadi seru sih baca bukunya sama kayak yang di audiobook itu, kayak gitu mungkin sedikit tips kayak gitu kayaknya. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, ada lagi yang ingin bertanya? Mangga, siapa Bun namanya? Mila dari Banjaran. Iya, silakan. Nggak nanya sih ya, kan cuma sekedar menambahkan sedikit Ya. Bunda yang tadi yang anak sudah Oh iya. Boleh. Bunda yang lain mungkin salah satu buat anak kembali atau anak mulai suka baca buku mungkin di sela weekend misal diajak ke perpus daerah mungkin ya. Oh iya betul. Kan suasananya juga beda. Lain ya, iya. Terus nggak jadi hambatan buat menerima bukunya sedikit atau bukunya cuma itu aja. Tapi kalau dibawa ke perpus mungkin udah bonusnya jalan-jalan. Iya, betul. Terus momen juga bukunya banyak, dianya bisa milih mau baca buku yang mana. Mungkin di sela-sela weekend. Terus yang kedua mungkin bisa gantian, nggak selalu Bunda yang baca. Ah iya betul. Biasanya kan kalau ayah suka sambil bercanda. Iya, iya. Anak tuh suka Lebih seru gitu ya jadinya. kalau sama anak suka sambil main jadi ketawa-ketawa mungkin akan ketagihan. Sama bundanya mungkin jadi lebih serius gitu mungkin ya. Suka beda kayaknya. Iya iya. Terlalu menghayati kayaknya. Iya betul, betul Bunda, makasih ya Bun. Jadi memang ya itu bisa gantian dan bukan bisa ya, maksudnya kalau bisa memang harus gitu ya. Jangan bundanya terus tapi ayahnya juga gitu. Apalagi di perpustakaan daerah memang ada beberapa buku yang bisa dipinjam gitu ya, bisa di apa namanya disewa, ya bisa. disewa gitu ya. Nah terus iya berhubungannya sama Bunda yang tadi, memang menciptakan momen itu penting banget karena tadi memang Jim Trelease itu kan tujuannya mengenalkan Read Aloud itu karena dia ngerasa dia punya momen yang indah gitu yang dia ingat. Nah yang pertama tadi kan persiapan itu ya Bun. Nah ketika kita yang membacakan buku yang akan dia ingat nanti saat dewasa tuh, oh iya ya Bunda tuh sebegitu sayangnya loh sama aku gitu. Walaupun aku dulu sempat kepengennya audiobook itu, tapi Bunda berusaha supaya aku lebih suka dibacain bukunya sama Bunda, kayak gitu-gitu mungkin Bun. Ya, ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Ya boleh sambil sharing aja ya Bun, karena aku juga pengalamannya masih gitu-gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Udah cukup ya. Ya jadi kalau saya tarik kesimpulan dulu dari semua yang bertanya,
Jadi untuk mengenai rekomendasi buku tadi, rekomendasi buku itu bisa bermacam-macam ya. Misalnya kalau untuk yang anak perempuan ada yang ini, ada yang laki-laki yang ini. Tapi kalau sekarang banyak kan buku, misalnya kalau nggak beli misalnya di perpustakaan contohnya gitu. Kalau nggak salah di Dispuspa di daerah Diskusipda ya? Iya itu. Diskusipda Nah, di situ Jabar. ada sekarang tuh mereka udah aktif lagi ya si perpusnya gitu, nggak kayak dulu. Jadi mereka banyak banget buku-buku anak, bahkan ada ruangan khusus anak itu. Mungkin bisa dicoba gitu. Mungkin sekalian misalnya, yuk kita main weekend ini kemana, ke perpustakaan begitu. Atau kalau nggak di perpus misalkan di ruang terbuka. Kalau di Bandung banyak kan ya ruang terbuka, kita sambil bacain buku ya sama anak gitu. Jadi momennya itu misalnya nggak harus selalu waktu mau tidur, tapi Iya, bisa betul. juga di luar rumah begitu. Terus tadi menciptakan momen kan bisa jadi sebuah memori yang indah ya buat anak gitu. Apalagi apa yang anak usia yang sekitar berapa tahun ya? Kira-kira 1 sampai 6. Dari 6 lahir sampai misalnya. 6 Itu kan tahun. menangkap memori yang dia lebih cepat menangkap memori gitu, apa yang dia alami di usia itu gitu. Jadi itu bisa jadi momen yang orang tua bisa lakukan gitu, terutama di membaca nyaring. Dan untuk sebenarnya membaca nyaring ini bukan supaya anak gemar membaca ya, Bukan supaya anak bisa cepat membaca. Iya. tapi supaya anak cinta membaca iya, gitu, betul. suka Jadi membaca. ada rasa dorong atau kesenangan anak untuk membaca begitu. Jadi dia juga melatih otaknya untuk bisa berpikir kritis. Iya betul. Iya. Jadi sebenarnya bukan momen untuk anak aja sih, tapi buat kita jadi galau deh. Nanti kalau anak udah gede kayak kangen deh ngebacain buku betul, ke anak. betul. Nanti kalau anaknya udah gede, aku bisa kok baca sendiri, kan nanti malah jadi gitu ya, sedih juga. Nah, iya, jadi kalau nggak salah aku baca di step akhirnya itu, jadi anak jadi bisa independent reading ya. Iya, independent reading. Iya. Jadi anak bisa membaca sendiri gitu. Iya, betul begitu. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan atau ada yang bertanya? Sudah cukup. Oke. Jadi untuk acara selanjutnya ini kita yang ya. Enggak. Yang giveaway itu? Iya. Iya, jadi kan kita ada giveaway nih ya, yang mungkin lihat di postingannya Bib and Books. Jadi kita mau langsung umumin aja pemenang giveaway-nya. Langsung disebutin aja, Teh. Iya, untuk pemenang giveaway-nya ini atas nama Bunda Neng Mila Karmila dari Banjaran, berarti Bunda ya. Selamat ya Bun ya. Iya, nanti kami hubungi ya untuk hadiah Hadiahnya. bukunya gitu. Iya.